Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Netsco Academy Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai basic firefighting, di mana video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu video yang ketiga. Bagi Anda yang baru saja melihat video ini dan ingin melihat video-video kami sebelumnya, Anda bisa mengunjungi di Netsco Academy Channel YouTube kami. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan ini bersama Pak Herman Karim, dan beliau sudah tersambung dengan kita. Kita langsung saja mendengarkan penjelasan dari beliau di video yang ketiga ini. Silakan Pak Herman. Oke, terima kasih Mas Asif. Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan video yang ketiga, materi basic firefighting atau dasar pemadaman kebakaran. Ini video yang ketiga. Sorry. Jadi kita kembali secara atau sepintas mengenai basic konsep safety program. Ya, bahwa kita akan menjalani kegiatan apapun kalau masih hidup. Apapun bentuk kegiatan kita, mau mandi, mau makan, mau tidur, pasti dilakukan secara bertahap, langkah demi langkah. Susunan langkah demi langkah memproses suatu pekerjaan, itu yang dinamakan SOP, Standard Operating Procedure. Sejalan dengan SOP ini, kita bisa menganalisa keselamatan dari langkah-langkah di SOP tersebut. Kita nilai safety-nya, keselamatannya dari langkah-langkah tadi. Apakah ada bahaya atau tidak gitu. Ya, jadi setelah itu bahaya itu kita lihat risikonya selanjutnya dan kita kontrol. Namun sejalan dengan itu juga ya mungkin dibutuhkan permit work, tambahan prosedur. Kalau ada bahaya yang diperkirakan tinggi dari biasa gitu. Jadi inilah dasar konsep keselamatan kerja, hazard identification, mengenali bahaya, risk assessment, menilai tingkat risikonya, and control, dan menerapkan kontrol yang sesuai. Bahaya di tempat kerja pada umumnya minimal ada 6, yaitu fisik, bahaya fisik ya, bahaya elektrik, bahaya panas atau api, bahaya chemical, bahaya biologi, bahaya ergonomis ya. Di dalam video ini kita membahas bahaya nomor 3 ini, panas atau bahaya api, tapi sangat berhubungan dengan bahaya listrik. Bahaya listrik sudah kita lakukan dengan 12 video, sudah lewat, sudah lalu ya. Saudara-saudara bisa melihat ke video-video yang lain. Oke, jadi risiko dari bahaya harus kita tinjau atau harus kita nilai gitu ya. Apakah risikonya tinggi, sedang atau rendah? Itu sudah mutlak dilakukan untuk menilai tingkat risikonya. Sudah itu kita terapkan kontrol. Kontrolnya yang memastikan insya Allah tidak terjadi kecelakaan. Menerapkan kontrolnya yang dibutuhkan skill, yang dibutuhkan kompetensi. Oke, selanjutnya aturan K3, Undang-Undang K3 bisa sebagai fungsi kontrol administratif, kontrol administratif yang sangat komprehensif sebenarnya, tapi melihat efektivitasnya secara hierarki ya nomor 1 kontrolnya, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 6 itu hierarkinya keefektifannya tuh berkurang tuh sampai nomor 6. Itulah yang dimaksud dengan kontrol tadi. Jadi bahaya fisik ya harus kita biasakan untuk mengenali bahaya ini. Bahaya listrik, bahaya panas, bahaya api, bagaimana terjadinya api, ya itu harus kita pahamin. Suatu chemical juga bisa menimbulkan api sebenarnya. Biologi, ya ergonomis, bahaya ergonomis, ya bahaya ergonomis, bahaya ketidaksesuaian
antara pekerja dengan apa? Dengan perkakas, dengan alat, dengan lingkungan kerja, dengan pergaulan juga kan, itu bisa. Bahaya itu ada bahayanya, itu namanya bahaya ergonomis, karena bisa menimbulkan risiko dari bahaya tersebut. Setelah itu kita harus terbiasa dengan kontrol yang kita udah bahas. Itu satu, eliminasi, menghilangkan, meremove, substitusi dengan mengganti, isolasi, ya. Sudah itu bisa juga dengan rekayasa engineering atau administratif dan PPA. Oke, background. Ya, kebakaran ngancam. Ini tetap kita singgung karena mana tahu saudara yang menonton video ini baru masuk di video yang sekarang. Namun bisa melihat video-video yang sudah lewat, ya. Oke, kebakaran mengancam siapa? Ya, perminyakan sudah sering kebakaran di Bulongan, di Pertamina, di mana-mana perminyakan, di lepas pantai juga. Dimanapun, rumah ruko, mall, plaza, rumah sakit, tempat kerja sudah jelas, yang dibilang kantor, gudang, pabrik, kilang, hutan, kendaraan darat, laut, dan udara. Bisa kebakaran, mengancam. Kapanpun, siang, malam, pagi, sore, tidak pandang waktu. Berikut kerugian yang timbul, jiwa manusia, pekerjaan, harta benda, kendaraan, bangunan, pekerjaan, produksi, dan membuat manusia tambah miskin, rakyat tambah miskin kalau kecelakaan berkepanjangan. Itu yang diperhitungkan ILO, International Labour Organization. Kecelakaan yang berkepanjangan di suatu negara itu akan membuat negara itu bertambah miskin. Itu dibilang. Oke, jadi grafik jumlah kejadian kebakaran di wilayah Kota Depok ada laporannya. Sampai tahun 2015, saya cari setelah 2015 tidak ada. Jadi kita bisa patokan aja di sini bahwa kebakaran itu terjadi tiap tahun dan meningkat terus, ya, meningkat terus. Tidak ada turunnya kayaknya sepertinya. Mungkin di tahun 2012 ke 2013 turun, ya. Jadi kebakaran itu sudah menjadi masalah terus menerus. Setelah itu mengenai biayanya, ya, grafik ini di wilayah Kota Depok juga direkod, ya, dari 2010, 2011, 2012 sampai 2015. Ya, biayanya itu dalam jutaan, ribuan jutaan sebenarnya, ya, dalam jutaan. Ini 10.000, 10.000, jadi 10.000 juta, 10.000 juta, ya. Jadi kalau dijadikan apa, dalam ribuan juta rupiah, nah, bayangkan aja miliar jadinya, ya. Ini biayanya tuh melonjak terus. 2014 ke 2015 turun. Tentu ada sebabnya nih, kita tidak tahu, ya. Kita lihat, tidak ada keterangannya di sini. Oke, selanjutnya melalui laporan fisika dari polisi, ya, 20% dari kebakaran habis total. Ya, ini catatan dari 1996 sampai 2001 sampai 2003. Wah, sorry-nya nah. Oh, ini jumlah kejadiannya istilahnya maksudnya nih. Ya. Oke, bagaimanapun ini suara informasi saja. Ya, yang satu habis total gitu istilahnya. Ada kasus tempat kerja, bukan tempat kerja. Itu aja yang bisa diinformasikan. Oke. Di tempat kerja, di rumah, kenyataannya ini tapi ini laporan di Amerika bahwa telepon kebakaran terjadi 17,3 detik. Setiap 17,3 detik terjadi kebakaran. Ya, itu bayangan saja, enggak main-main, ya. Di Indonesia enggak ada rekodnya, tapi kita enggak tahu, ya, itu kenyataannya. Oke, fenomena kebakaran. Itu adanya penyimpangan standar K3, standar keselamatan kerja. Ada penyimpangan, ya. Itu maka terjadi. Maka ini dalam bentuk kerusakannya akibat kebakaran sederhana aja, ya. Setelah itu nih korban jiwa manusia, ya, terbakar di Jakarta sampai puluhan orang yang meninggal, saya dengar, ya. Dan yang meninggal itu sebenarnya kenapa? Karena asap. Umumnya yang meninggal itu karena asap, bukan karena terbakar api. Oke, suatu dampak lingkungan. Oke, seterusnya kita harus pahami dulu apa itu flashpoint.
adalah suhu minimal yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah uap atau fume. Jadi kena panas, maka timbul panas pada suatu benda, ya, taruhlah benda itu yang sifatnya mudah terbakar atau tidak, tapi ada panas yang membuat timbulnya fume, ya, atau uap minimal dari bahan bakar tersebut yang terbakar tersebut. Dan apabila uap ini diberi sumber nyala api, loncatan api sedikit aja langsung dia nyala, ya, terbakar sesaat sampai ada lagi tambahan dari uapnya. Jadi kalau tetap uapnya ada terus, maka dia akan nyala terus dia. Oke, flammable range di sebelah kanan di sini ya, itu yang tadi flash point. Apa yang maksud flammable range? Adalah presentasi uap dan bahan bakar di udara antara batas atas dan batas bawah. Ya, di mana pada batas itu uap tersebut dapat terbakar bila ada sumber pemicu nyala, ada percikan api, dia akan nyala dia. Maka di sini dijelaskan dalam nilai panas Celcius misalnya kan, ada peanut oil, itu minyak kelapa, maksudnya minyak kelapa itu dengan panas 282,2 derajat Celcius dia nyala dia. Itu flash point-nya. Kalau motor oil misalnya minyak oli mesin ya, itu bisa 215,6 dia nyala. Kalau fuel oil ya misalnya solar gitu ya, ini 37,8. Kalau turpentin 35 derajat Celcius mulai terbakar dia. Ya, dia menimbulkan flash point, itu dia menimbulkan uap, ya, fume. Kalau metil etanol atau alkohol 12,8. Kalau nafta ini jenis gas juga, ya, ini 10 derajat Celcius dan dia langsung terbakar. Kalau gasolin mahalan paling rendah dia di minus 42,8 dia langsung nyala dia. Kalau dapat percikan api di sana, ya. Jadi itu. Jadi kalau flash point itu dalam Fahrenheit sudah lain lagi ukurannya. Apa perbedaan flash point? Ya, flash point itu titik nyala ya, pada derajat nyalanya titiknya tuh ya ditetapkan sebagai titik nyala. Kalau fire point titik bakar. Ya, saya tidak tahu apa istilahnya sama atau gimana, tapi ini sekedar informasi saja ya. Suatu auto ignition temperatur, suhu nyala. Berikut nomor 4 ini flammable range ya, flammable range. Oke, yang penting kita pahami sekarang ini bahwa sifat bahan-bahan yang mudah terbakar itu, baik gas baik apapun, ya harus ada flash point dulu. Jadi kayu kalau kita bakar, kalau panasnya cukup ya, maka baru dia nyala. Kalau tidak nyala dia biarpun kena api, kalau sebentar aja dia tidak akan nyala dia. Itu maksudnya di sini. Pemahamannya. Oke, api. Ignition temperature adalah suhu terendah di mana suatu bahan bakar akan terbakar atau menyala sendiri tanpa diberi sumber nyala. Ini maksudnya ignition temperatur. Jadi temperaturnya tuh bisa nyala dia. Nyala sendiri bisa. Fire point, keseimbangan siklus panas yang sanggup membangkitkan generasi uap secara terus-menerus. Ini yang maksud dengan fire point. Jadi ada terus secara siklus dia, panasnya siklus dapat panas terus-menerus, maka timbullah uap yang terus-menerus juga, maka akan terbakar secara terus-menerus ya sejauh. Setelah itu ini flash point dan fire point yang tadi. Sekarang yang kita lihat lagi mengenai substance ya, misalnya apa nih namanya, flash point to auto ignition temperature. Jadi auto ignition temperatur ini maksudnya tuh nyala sendiri dia kalau panasnya sudah cukup ya. Misalnya etilen ini jenisnya gas ini ya, bisa dengan 490 derajat Celcius dia nyala sendiri dia. Kalau propen 470 derajat Celcius ya. Sudah itu butan, detilen, etanol ya. Jadi di sini kelihatan bahwa bisa nyala sendiri kalau panasnya sudah cukup. Kalau gasolin ini 536 derajat atau 280 derajat Celcius dia nyala sendiri dia. Ya. Ini auto ignition, spontaneous ignition juga diistilahkan biasa. Kalau diesel lebih panas lagi dulu baru dia nyala. Jet fuel ini lain lagi 410, 428. Kalau kerosin minyak tanah 408 atau 220 derajat Celcius.
ya dia akan nyala sendiri. Tidak ada sumber api, dia akan nyala sendiri kalau panas sudah sampai ke 220 derajat Celcius. Kalau untuk kerosen atau minyak tanah. Oke, apa yang harus dikhawatirkan kalau kita memadamkan kebakaran, ya, memadamkan api, yaitu backdraft. Apa itu backdraft? Backdraft api kecil, kalau misalnya terbuka dia, langsung dia jadi besar. Kenapa? Karena ada masuknya oksigen, udara, akan membuat api itu jadi marak gitu. Jadi jangan sekali-sekali kalau ada rumah terbakar atau kamar yang terbakar atau rumah terbakar, jangan dihancurkan pintu jendelanya, ya. Kalau bisa tertutup dulu sampai bisa kita bantu datang bantuan, ya. Jangan hanya untuk melihat-lihat saja langsung dibuka jendelanya, itu akan membuat kebakaran lebih marak lagi. Itu yang dimaksud dengan backdraft. Backdraft ini bagi orang yang tidak mengerti banyak menjadi korban, banyak orang jadi korban. Kenapa? Dia buka pintu, dibukanya jendela, api itu menyembur ke dia, api itu mengejar oksigen, ya. Ini paling berbahaya. Sering terjadi orang dibakar. Jadi backdraft ini sangat hati-hati kita. Ya, kalau ada kebakaran di suatu tempat yang tertutup istilahnya, jangan dengan mudah kita membuka, ya. Jangan, itu harus dihindari. Oke, sekarang heat output, ya. Jadi dari siklus segitiga api ini, ya, misalnya ada panas, oksigen ada terus, ya. Suatu ada bahan bakar, fuel. Ini energi source-nya fuel kan. Maka panas yang keluar yang dihasilkan itu ada terus. Kalau ada terus panas yang keluar, maka akan terjadilah apa istilahnya itu tetrahedron, ya istilahnya, ya, dan akan nyala terus sejauh bahan bakarnya ada terus, ya. Oksigennya sudah jelas ada terus, ya. Jadi panas itu akan ditunjang terus kalau ada dua unsur ini, oksigen dengan bahan bakar, ya, akan nyala terus. Ini kita harus paham betul. Jadi penyebab api di rumah, kebakaran di rumah itu biasanya adalah smoking, ya, material, ya, atau material-material yang berasap, yang merokok, ya, juga bisa. Suatu cooking equipment, alat-alat masak di rumah, ya. Kalau orang-orang asing biasanya itu, ya, diandalkannya betul alat-alat pemanas itu, ya. Suatu heating equipment, alat-alat pemanas yang anak-anak children playing dengan matches, ya, atau lighters atau matches, ya, menggunakan itu sering. Kalau arson, kebakaran arson atau yang dicurigai, ini adalah kalau di negeri kita mungkin tidak terlalu marak, ya. Kalau di negeri asing, ya, itu orang karena persaingan apapun, ya, terjadi pembakaran rumah, ya, dibakar rumah itu arsonis nama orangnya, itu terjadi. Jadi itu masalah yang perlu kita pahamin. Penyebab kebakaran di rumah itu apa? Penyebab kebakaran di rumah itu, ya, tadi sudah dibilang coffee pot misalnya kan, toaster oven, ya, alat-alat untuk toast, untuk membuat roti, itu microwave, ya, mug warmer, pemanas, cangkir pemanas itu cooling fan, pendingin, kipas, torch atau heat gun, atau ada electrical appliance. Jadi alat-alat listrik banyak dipakai di rumah, itu penyebab kebakaran. So, pastikan jarak kita itu adalah sekitar 36 dari barang-barang yang mudah terbakar. Jadi menjaga jarak ini sudah termasuk kontrol nih, kontrol isolasi, ya, kontrol isolasi. So ini underwriter laboratories ini juga ada kandungan panasnya di sini, ada panasnya, ya, yang bisa menjadi penyebab kan. Itu grounding prongs juga. Grounding prongs ini yang berhubungan dengan pentanahan dari aliran listrik. Suatu plug into outlet directly gitu juga terjadi, menimbulkan penyebab kebakaran, ya. Yang heaters need trip over protection. Jadi itu pemanas itu harus ada dilengkapin untuk pelindung panas. Jadi kalau sampai panas tertentu dia akan memutus sendiri arus itu. Itu permasalahan dan itu yang harus kita kenali. Jadi harus dibiasakan mematikan listrik ini setelah dipergunakan. Kebiasaan ini harus dibiasakan. Oke, jadi permasalahannya listrik kalau di rumah pada umumnya, ya, itu kebakaran akibat listrik. Jadi penyebab atau yang pembangkit, alat-alat yang membangkit atau menimbulkan panas, ya, itu bisa. Sekarang combustion process. Combustion process adalah proses
kebakaran itu, api itu, ya. Prosesnya itu gimana? Energy source. Harusnya adanya sumber awal dulu ya, pencetus api kebakaran. Suatu adalah initiation, itu sumber api yang kecil tadi ya bisa dengan kontak dengan zat yang mudah terbakar. Dari yang kecil tadi mudah kena dia, maka langsung mulai bergerak dia dan membesar apinya gitu. Ya, itu maksudnya di sini. Yang ketiga, langsung tumbuh, langsung berkembang ya, sesuai dengan waktu saat api menjalar atau berkembang ya. Ini ya, jadi ada waktunya nih, kan nanti ada apanya? Suatu flash over. Jadi peningkatan intensitas secara besar-besaran sudah api itu ya. Sudah itu maka terjadilah konduksi di sini ya. Itu penyebaran panas tadi, panas dari api. Konduksi itu ada penyebarannya secara konveksi, suatu ada penyebarannya secara radiasi. Panas tadi yang sudah timbul, yang setelah terjadi flash over. Setelah waktu 3 sampai 10 menit atau temperatur mencapai 300 derajat Celcius, maka terjadilah penyalaan serempak atau istilahnya itu flash over. Maka terjadilah kebakaran yang marak. Itu tidak bisa dibantu lagi dengan APAR ini, alat pemadam api ringan. Ya, kalau sudah lewat waktu yang 10 menit ini, sebenarnya 10 menit itu lama, itu 7 menit itu lama. Jadi steady full development of fire itu, maka kalau sudah mulai perkembangan api yang marak, yang banyak sampai derajat 700 derajat Celcius, secara kebakaran itu sudah tidak bisa lagi dibantu dari luar lagi diapakan untuk mematikan kebakaran tersebut, untuk memadamkan kebakaran tersebut. Dan itulah sangat sana. Jadi waktu yang 10 menit itu yang maka selanjutnya yang keenam tentu terjadi decay. Decay ini adalah abunya setelah puncak pembakaran api surut ya, maka tidak ada lagi yang terbakar, maka itu yang namanya decaying ya. Oke, ini gambarannya. Oke, yang pertama ya, ini fenomena kebakaran yang harus kita paham nih. Itu energi source-nya atau sumber energi itu kecil aja awalnya ya. Itu inisiasi istilahnya nomor 2. Jadi energi sumber satu, itu inisiasi nomor 2. Suatu dia tumbuh nomor 1 ya, suatu tumbuh nomor 2, naik membesar dia, grows ya, tumbuh membesar. Itu nomor 3 itu apa maksud sampai ke batasan 10 menit itu kita masih ada waktu untuk mempergunakan APAR sebenarnya. Jadi ini tahapnya ya, nomor 3 sudah sampai itu 300 sampai sudah 10 menit itu, maka terjadilah flash over, api itu marak ya. Marak itu apinya, maka temperaturnya sudah 600 sampai 1000 derajat Celcius. Itu semuanya sudah dibakar itu sudah. Ya, kalau nomor 5 itu steady, sudah full development, sudah marak apinya, maka nomor 6 terjadilah decay, artinya sudah terjadi arang atau abu. Itu fenomena kebakaran. Jadi kita itu diminta pelatihan-pelatihan APAR ini ya, basic fire ini penting ya, dilakukan di perusahaan-perusahaan. Kalau di Balikpapan sering ya dilatih secara teratur, orang dilatih menggunakan APAR. Ya, jangan kena waktu 10 menit itu cukup lama sebenarnya. Jangan sampai, maka dipergunakanlah ada jenis pilihan dari pemadam kebakaran untuk air, water, suatu halon ini gas halon, tapi sekarang tidak diproduksi lagi. Tapi kalau powder ABC ini paling favorit ini ya, untuk latihan-latihan juga dipakai powder. Oke, suatu foam ini gunanya untuk pembakaran minyak ya, minyak dibakar menggunakan foam atau busa. Jadi ini sangat penting. Suatu ada jenis tipe dari fire extinguisher ini yang dipergunakan. Kita harus pelajari nih bahan ini ya, di apa, di kantor-kantor biasanya ya, pelatihannya nih. Misalnya kelas A, B, C ini mengatakan misalnya ada pemakaian untuk kebakaran risiko fire-nya itu paper, kertas, kayu, tekstil, dan fabrik. Maka kita bisa memadamkan dengan air kalau ini yang terbakar ya. Itu A, jenis A. Suatu kalau foam tidak bisa ya. Ini bisa juga foam. Ini maksudnya. Kalau water, jadi ini maksudnya kalau yang merah ini tidak boleh, ini maksudnya ya. Tapi berbahaya. Apakah istilahnya? Oke, water. Kalau pemadaman A, kalau kebakaran A ya, kebakaran istilahnya ini suatu kebakaran. B, flammable liquid. Kalau cairan-cairan yang mudah terbakar, yang terbakar misalnya petrol, oil, paint ya,
maka kita butuhkan foam. Foam ini gunanya dia tuh menutup permukaan yang terbakar tadi sehingga tidak bersentuhan lagi dengan ini. Foam ini adalah busa. Busa itu akan menutup, tidak bersentuhan lagi dengan apa namanya dengan yang terbakar tadi, maka dia akan mati. Itu pelatihan juga sering dilakukan. Dan kalau powder jenisnya, powdernya akan tertulis nih powdernya itu akan boleh dipakai kalau terjadi kebakaran A, kebakaran tipe C, kebakaran tipe D, ya. Kalau untuk F tidak ada. Kalau wet chemical tembakannya ini. Ini jalur-jalur suatu fire involving electrical yang kalau kebakarannya yang melibatkan listrik, maka digunakan CO2 boleh powder. Ini. Jadi ini gambaran jenis fire extinguisher yang digunakan untuk jenis-jenis kebakaran. Ini juga fire extinguisher tipe dan penggunaannya, ya. Misalnya fire class-nya A, maka bisa dengan water, bisa dengan dry powder, dengan foam bisa. Kalau CO2 tidak bisa. Wet chemical atau ini, inilah flammable liquids. Ini gambarannya suatu flammable gases. Ini gambarannya tidak boleh dan boleh ini apa? Mana yang boleh atau tidak bila. Sebab di AP di apa nih di APAR itu sendiri sudah tertulis ya. Lambang A, B, C, D ini. Tapi yang paling populer yaitu A, B, C itu. Jadi bisa tiga-tiganya untuk digunakan, ya. Tapi tentu tidak untuk air. Tapi bisa untuk dry powdernya. Ini isinya dry powder bisa. Kalau tipe B ini. Flammable metals ini. Oke, itu jenis-jenis supaya pemadam kebakarannya. Apa saja sumber kebakaran? Ya, electrical equipment gitu. Ya, tadi kita dibilang sekitar berapa persen? 63% itu kebakaran itu akibat listrik. Special fire hazard material, ya. Suatu welding dan cutting, open flames, heater, pemanas-pemanas, hot surface, permukaan-permukaan yang panas, kayak setrikaan ya, smoking dan metal. Spontaneous ignition, kebakaran sendiri. Kalau sudah flash point-nya tercapai, dia akan nyala sendiri gitu. Suatu static electricity, ya, ini juga bisa membuat kebakaran. Housekeeping, ya, kebersihan dan kerapian tidak terjaga bisa menimbulkan kebakaran, sumber kebakaran gitu. Fire tetrahedron ini ya combustion proses. Ini proses pembakaran atau kebakaran. Ada oksigen pasti, ada bahan bakar, ada temperatur. Jadi tiga hal ini kalau sudah berkumpul dia ya ukuran yang sesuai dia akan nyala dia. Maka terjadilah chain reaction, maka nyala dia akan nyala. Kalau tidak diganggu, kalau tersedia terus akan nyala terus dia. Akan nyala terus sampai oke, kecuali kita menggunakan alat pemadam dengan caranya yang tepat, ya. Yang penting diketahui mengenai APAR ini yaitu ada safety pin-nya. Jadi cabut safety pin-nya dulu, suatu di pressure gauge-nya dilihat apakah masih hijau, warnanya bagus, handle-nya dipegang, ya. Suatu ini CO-nya adalah apa namanya ini ada tabung gas kecil yang isinya CO2 karbon dioksida cartridge untuk mendorong air ini. Ini adalah fire extinguisher yang air, ya, pressure gauge ini untuk melihat pressure-nya. Maka dia akan nyemprot, dia akan nekan ini air ini apanya. Jadi pemadam. Pemadam ini untuk air ini untuk memadamkan kayu rumah atau apa yang sudah yang terbakar gitu. Yang rumah dari kayu ya. Ini jenisnya yang perlu dipentingkan. Yang penting kita harus biasakan. Ya, kita tarik pin dulu. Ini pas ini istilah untuk mengoperasikan APAR ini, mempergunakan APAR ini. Tarik pin dulu. Ya, pinnya ditarik, pull pin. Suatu arahkan ke dasar dari api tadi, ya, dasar dari api. Suatu baru disguise itu dipencet ini handle-nya nih. Disguise handle-nya nih, ya diremas gitu ya. Suatu di sweep, sudah disguise di sweep itu disapukan gitu bagian bawahnya, jangan di bunga api di bawahnya gitu. Pelatihan ini sederhana aja dan mudah, ya, mudah dilakukan. Sudah itu ini penggunaan alat pemadam api ringan, ya, penggunaannya APAR ya. Ini menggunakan fire extinguisher
Ini tadi sudah dibilangkan pull pin, tarik pinnya, arahkan ke dasarnya, sky handle, dipencet handle-nya dan disapukan ke kiri kanan dasar kebakaran ya. Setelah itu ini dibiasakan juga, harus tahu kita fire extinguisher-nya harus diinspeksi, diperiksa terus ya. Kalau melihat apa ini dia sekali sebulan harus diperiksa, dilihat, dicek, dibolak-balik, lihatnya presurnya masih bagus. Kalau jenisnya pakai presur ini ya, maka dicek tiap bulan. Ini misalnya tahun berapa sekarang, tahun ini bisa dipakai untuk 4 tahun ya. Apa nih lembaran ini, inspection record ini. Ini segitiga kebakaran panas ya. Ini kita pasti ada tiga, maksudnya kalau kebakaran itu pasti ada 3 unsur yang menyatu gitu. Yang pertama bahan bakar. Bahan bakar bisa berupa cair, berupa gas, bisa berupa padat. Ya, itu yang dikenal. Suatu bahan bakar padat, misalnya kayu, kertas, plastik, logam. Bahan bakar cair bisa bensin, bahan pelarut, cat, minyak, dan oli bisa. Sudah itu bentuknya bahan, ada oksigen, ada bahan bakar, ada panas, ya. Maka terjadilah kalau sudah jumpa pada ukuran yang sudah pas, maka dia akan nyala. Begitulah kenyataannya api. Kalau selimutin itu kita smothering. Kalau kebakarannya kebakaran minyak misalnya kan, maka diselimutin itu maksudnya supaya ditutup permukaan yang terbakar tadi dengan busa. Itu smothering namanya istilahnya. Selimutin. Maka oksigennya hilang, tidak kena dia, hilang oksigennya, maka akan mati apinya akan padam gitu ya. Kalau starvation itu dimatikan bahan bakarnya, dicabut ya. Kalau ibu-ibu kan biasa mematikan memasak dapur itu diputarnya dimatikan. Bahan bakar itu starvation istilahnya. Hilangkan bahan bakar ya, itu starvation. Maka dia akan mati, dia akan tidak ada nyala lagi kalau satu dari yang 3 unsur ini ditarik. Kalau pendinginan dengan air biasanya, maka panasnya jadi dihilangkan, maka dia akan mati ya dengan menggunakan apapun istilahnya, tapi dia dengan cara mendinginkan, maka hilang panasnya, maka mati. Ini adalah contained breathing apparatus untuk pernapasan. Sebab seperti yang dibilang, yang membuat orang meninggal itu kena asap, bukan kena terbakar. Kalau gedung-gedung yang terbakar itu, ya. Jadi maka orang yang membantu orang yang masuk, karena dia pingsan dulu kan kena asap, maka datang orang membantu ke dalam, dan orang yang membantunya harus menggunakan self-contained breathing apparatus, alat untuk pernapasan, seperti yang dipakai di sini nih. Ini contoh pelatihan drill yang harus dilakukan secara berkala di perusahaan-perusahaan, sehingga orang terbiasa bagaimana memadamkan api. Kayak ini nih kan, ini mungkin di tahun 2011-an dulu nih ya, di kontraktor perminyakan Arkananta ya. Ini memadamkan, bisa kita memadamkan sebesar itu api dengan kain basah ini, karung yang basah itu dengan mudah. Saya sudah sering melakukan ini, udah puluhan, udah belasan kali lah gitu. Ya. Dan ini juga ini praktikal fire fighting training ya, ini pelatihannya ya dengan perusahaan kontraktor pertambangan. Fire drill, latihan pemadaman ya, pakai ini pelatihan. Asal tahu kita caranya dengan mudah, biarpun tinggi api itu setinggi 3 meter ya, dengan cara yang benar itu mati, tidak ada masalah ya. Membiasakan. Jadi fire drill, latihan pemadaman ini mutlak dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Apalagi perusahaan ini sudah cenderung akan terjadi kebakaran, karena ada perusahaan yang cenderung begitu terjadi. Oke, kalau kayak ini juga, ini mungkin dengan pemadaman foam ya, karena bahan bakar atau oli atau bahan cair yang terbakar, pakai foam. Jadi yang paling cocok itu adalah pakai powder ini, powder kebakaran seperti tadi itu ya. Kegagalan apar biasanya apa? Yaitu jenis tidak sesuai, jenis yang alat pemadamnya tidak sesuai, ukuran tidak sesuai, terlalu kecil. Misalnya kan macet tidak berfungsi, bisa juga karena tidak diinspeksi. Suatu salah penempatan ya. Bisa juga petugas tidak
tidak bertekanan bocor kalau matchet tidak berfungsi ya. Sudah itu menggumpal tanda refill. Jadi ada juga, jadi kalau powder itu kalau udah lama dia bisa menggumpal, dia tidak berfungsi waktu dipakai. Itulah, jadi harus diinspeksi terus menerus. Sudah kalau petugas belum ditunjuk tidak terampil, tidak pernah pelatihan gitu. Itulah untuk apa yang pelatihan apa ini yang ketiga. Oke Mas Asif. Baik, terima kasih Pak Herman. Ya. Demikian tadi pembahasan mengenai basic firefighting. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berlanjut di video-video yang akan datang atau video yang lainnya. Baik, terima kasih dan sampai jumpa.